lagi di channel Temaram 13. Episode kali ini kita akan bercerita tentang seorang biker. Katanya dalam perjalanan dari Bandung ke Jogja, pulang pergi bertemu banyak sosok aneh, kadang boncengan, kadang terlihat di spion, dan banyak lagi. Baiklah, kita langsung ke narasumber kita, Antika Asmara. Bagaimana pengalamannya, pengalaman Anda apa itu ketika apa namanya touring ya? Iya. Ketika touring Touring. ke Jogja terus balik lagi, yang mengerikannya itu di sebelah mana, sebelah apa pulang pergi atau memang sepanjang jalan? Jadi awalnya tuh saya berangkat ke Jogja itu tahun 2019 itu, bulan Oktober. Oh, masih baru ya? 2019 bulan Oktober tanggal 23 berangkat tuh. Di saat berangkat jalan sih itu masih normal, nggak ada apa-apa. Padahal itu juga jalan malam. Tapi yang saya tahu kalau jalan timur itu dari mulai perbatasan Jawa Tengah, Jawa Barat itu udah mulai memang kalau malam di atas jam 9 itu udah sepi aja. Udah tambah sepi. Kemudian ada di beberapa titik jalan tuh Yang memang horor juga kelihatan. Kalau mungkin di daerah Jawa suka ada sesajen kayak gitu-gitu. Lancar, waktu itu pulangnya hari Minggu. itu sebentar, berapa motor? Saya berangkatnya 3 motor, 3 motor. pulangnya jadi 4 motor. Karena ada pulangnya jadi 5 motor karena ada temen di sana nunggu. Nah, pas udah selesai pulang, saya tuh dari Jogja kota tuh sekitar pukul 12 siang. Untuk pulangnya saya dari arah Jogja ke Bandungnya saya milih arah Jalan Dendles. Alternatif itu yang baru. Oh, itu kan lurusan sekitar ada 40 km. Lurus jalan karena kita pakai motor tua, biasa suka ada trouble lah di jalan. Akhirnya kesorean tuh di ujung Jalan Dendles, pas ujung banget Jalan Dendles. Jadi lurus 40 km, di ujung jalan itu ada pertigaan, mentok. Kita arah kiri, arah ke Kebumen. Nah, di situ motor satu, motor BSA, terus trouble. Kita benerin, coba-coba benerin dari sekitar pukul 6 itu nyampe jam 9. Di kayak warung gitu ceritanya. Pinggir jalan gitu. Nah, dari situ nih mulai ada mulai serem-serem. Yang pertama saya pas mau ke belakang kan WC-nya tuh terpisah antara rumah dan WC tuh. Nah, di situ tuh ada WC dan ada sumur di luar kayak zaman-zaman dulu lah gitu kan. Saya pertama kencing nih, saya pengen kencing dulu, set ke belakang kencing, aurnya udah beda tuh di situ. Karena di pinggir sumurnya itu ada pohon gede banget. Tapi banyak rumah. Ada banyak rumah, tapi karena toiletnya itu berjarak, kemudian pepohonan masih banyak di situ kan. Dia agak gelap juga. Ada gelap. Di situ udah mulai saya mau ke air tuh. Mungkin halusinasi atau ada apa gitu dari balik sumur itu. Seperti ada bayangan hitam gitu kan. Udah ada bayangan hitam. Kemudian terlihat kayak bola mata dari jauh itu. Saya masuk di situ kencing, udah keluar lagi. Dari situ saya makan lah. Di seberangnya ada warung makan kayak gitu. Nah, di situ juga sempat terjadi ketika kita mau ngecharger aki, satu rumah mati semua tiba-tiba lampunya. mati lampu tiba-tiba.
udah dibenerin, ternyata ada yang konslet. Padahal kan cuma aki motor kecil, Ya. tapi ada sekitar 4 rumah tuh mati. Sakit perut. Nah, saya sakit perut tuh abis makan. Akhirnya saya sampai minta anter Terpaksa ke WC yang tadi. ke WC yang sama juga. WC yang sama juga itu sekitar udah jam 10 malam lah. Lewat jam 9 pokoknya. Balik lagi ke WC yang sama sampai saya minta anter sama temen. Akhirnya ditungguin. Tapi kan kalau di WC tuh ada ventilasi yang ukurannya segede gini nih. Nah, lagi-lagi di situ kelihatan bola mata. Di bolongan. Ada bola mata lagi, kelihatan seperti bola mata yang nyala merah gitu. Udah beres. Nah, kita tuh jam 11 malam masih benerin motor, coba-coba nelpon dan sebagainya. Ternyata motor nggak bisa dibenerin, tapi kita maksa terus. Nah, sekitar jam 11 tepat, saya masih ingat itu, ada suara gagak. Gagak, udah gak bener nih. Biasanya barengan kalau ada gagak gitu ya. Nah iya, dan si gagak itu juga terdengar dari luar, dari si belakang WC itu, terdengarnya dari pohon yang itulah. Gagak. Akhirnya udah beresin semua sekitar jam 12. Kita mau ngegas lagi. Kalau saya kan kalau touring tuh biasanya ini jangan ditiru ya, pakai headset tuh sebelah pakai headset, sebelah enggak pakai headset. Udah prepare semua, pakai nih helm. Tiba-tiba ada yang ngomong, udah tuh lagunya lagu itu aja. Dari headset itu terdengar. Saya buka, lihat yang lain udah pada di atas motornya. Itu laki-laki perempuan? Suaranya ibu-ibu. Itu saya lupa lagi lagunya lagu apa, tapi tiba-tiba di headset itu terdengar, udah itu lagunya. Kayak nggak mau diganti lagunya. Iya. Lihat. Cuma udah pada di atas motor, karena kan yang satu yang si motor yang mogok itu mau di stut ya rencananya. Pakai lagi, kita jalan stut. Kemudian gantian kan si dua motor ini yang stut, gantian masuklah Sumpiuh namanya. Daerahnya Sumpiuh. Itu motor masih di step sama teman, saya di belakang. Itu duluan karena kan supaya yang belakang jaga di belakang ada kendaraan biar kelihatan. Akhirnya kelihatan udah jauh lah. Kalau di Sumpiuh itu kalau tahu ada jalan yang alternatif baru, itu maksudnya nggak hutan sih, pesawahan, tapi nggak ada pemukiman apapun, nggak cahaya pun nggak ada. Kalau malam itu udah jam berarti perjalanan Denles ke Bumen mungkin jam 1-an lewat lah, jam 1 pagi masuklah ke si jalur itu di Sumpiuh ke alternatif. Sebetulnya bisa jalur kota, tapi waktu itu lagi ditutup perbaikan jalan atau entah apa. Nah di situ kejadian lagi tuh di jalur masuk atau itu yang sawah itu. Emang serem banget itu jalan. Jadi sebelah kirinya ada tebing, kanannya sawah, nggak ada pemukiman. Mungkin ada 10 kiloan lah, 5 sampai 10 kilo. Masuk jalan situ, motor yang saya pakai tiba-tiba mati di dalam kegelapan. Paling belakang pula, di kegelapan banget. Kalau kata orang Sunda mah curugnya teka tingali gitu. Udah aja kegelapan. Cobain lagi di ngecek busi dan sebagainya. Itu aman semuanya. Yang lain nungguin tapi. Yang lain nggak tahu, saya lagi berhenti nggak tahu. Oh, jadi Sendiri, mereka jalan aja terus. Saya nyalain lampu di situ sendirian. Tiba-tiba dari arah berlawanan datang bapak-bapak. Datang, keluarnya dari kegelapan juga itu jalan kaki. Mas, kenapa mogok Pak motornya? Ayo di rumah, di tempat saya, katanya, bukan rumah saya. Dorong lah mungkin kisaran 100 meter. Ke depan apa balik? Ke depan maju arah 100 meter. Di situ ada kayak gubuk gitu. Kayak gubuk, kemudian ada lampu satu di dalamnya. Ada
bayi nangis Di dalam gubuk. di dalam nangis. Kan saya tadi bilang 100 meter mungkin kalau ada cahaya bakalan kelihatan nih. Ini nggak ada, tiba-tiba pas dorong ada. Saya masuk, diem, ngecek lagi motor. Udah dek, diem aja katanya. Di sini biasa banyak motor yang kayak gini. Saya kontekan lah sama teman-teman saya yang udah depan. Ternyata dia udah lewat jalur itu. Kontekan, saya live log, kontekan, teleponan. Dia yang teman saya itu bilang arah saya tuh di GPS malah balik lagi. Padahal kita maju. Kenapa balik lagi? Enggak, saya ini lagi diem. Ini di GPS-nya balik lagi ke arah Jogja katanya. Enggak, lagi benerin motor. Tungguin aja di depan. Akhirnya mereka nunggulah di salah satu minimarket gitu. Udah benerin, si bapaknya cuma ngomong gini, udah dek, nanti juga nyala lagi. Ditepuklah motor saya, Si motornya. kepala lampunya tuh, tepuknya nyala lagi. Bener nih pak, silahkan coba diselah 1 kali, udah Nyala. beberapa kali langsung nyala. Dan sebelumnya enggak. Enggak. Jadi si listriknya tuh udah mati aja, dari busi dicek nggak ada, lampu aki juga nggak ada. Setelah ditepuk sama si bapak itu, langsung nyala lagi. Udah nyala, saya ngomong makasih langsung, saya cabut. Sekitar 50 meter, nggak belum jauh, masih di gigi 2, balik. Nggak ada rumah, nggak ada apa-apa. Merinding. Udah nggak ada rumah apa-apa. Set, belum berakhir nih terornya. Set, sampai ketemulah agak kota gitu. Akhirnya ada minimarket, masuklah di minimarket. Saya ceritain lah sama teman-teman itu. Ternyata teman saya juga nggak jauh dari situ, sempet tiba-tiba jatuh juga yang lagi nyetir. Jatuh motornya. Jatuh motornya lagi nyetir, tiba-tiba nggak tahu kenapa katanya, nggak tahu nginjek apa, jatuh aja gitu. Kan yang kebetulan yang nyetut itu kan nggak ada lampunya, yang di situ otomatis kan nggak ada lampunya. Jatuh. Cerita-cerita, itu biasa kan ada orang setempat lah. Wah mas, berani ya jam segini katanya, sendiri. Ngomong gimana lagi pak, kayak gitu. Sebetulnya ada, kalau motor katanya masuk kota juga gitu. Itu kan nggak tahu. Tutup banget kota juga. Akhirnya udah kita makan lagi di situ, udah sampai jam 2-an lah di satu Alfamart itu. Ada lagi ada teman kita tapi dengan rombongan yang berbeda. Jalan set lewat, yang saya tahu dia cuma 2 motor, satu orang. Pas lihat lewat, dia bawa cewek, rambutnya panjang, baju putih, meluk kayak gini. Satu motor meluk kayak gini. Set lewat, udah beberapa, kan saya coba teleponnya nggak diangkat. Mungkin dia pas istirahat, telepon lah, angkat. Anjing mau awewe jeung saha? Ente urang mah teu mau awewe. Nu bener. Gimana mau buat cewek? Kan motor custom tuh biasanya joknya sempit. Dia bilang mau awe kumaha step geuhan gitu kan, jok leutik barang mawa. Nah saya di situ langsung kaget juga. Situ akhirnya kita Itu si temen itu lewat itu keluarnya dari jalan yang itu. Dari jalan yang sama, ternyata dia juga dari jalan yang sama. Udah nih, akhirnya jalan lagi sampai Bandung aman, alhamdulillah. Ketemu lah yang sama yang rombongan lain itu yang bawa cewek. Saya konfirmasi kedua-duanya, nggak ada yang bawa cewek itu. Biasanya dia pas ada boncengan itu dia nggak ngerasa apa-apa. Nggak ngerasa apa-apa. Berat, gitu. Tapi kan ada 3 orang tuh, 3 orang. Jadinya dari Jogja sih ke Bandung 4. Ada yang memisahkan diri karena ada apa gitu yang duluan. Akhirnya kita jadi 3 orang nih. Nah di ketiga ini semuanya lihat bahwa itu bawa boncengan cewek.
sampai nyampe Bandung konfirmasi ke dua-duanya yang barengan nggak ada yang bawa cewek. Tapi pas bertemu sama orang apa lokal, itu dia cerita nggak kalau sosok itu apa? Enggak. Itu memang bekas apa? Gitu. Kalau cerita sih enggak, tapi mereka bilang itu kan jalur baru dibuka, mungkin karena ke timur saya jalan ke arah Jogja tuh sering, mungkin dari 2015-an lah baru dibuka itu. 4 tahun kurang. Iya, 4 tahun kurang itu jalan alternatif. Gitu sih kalau yang itu. Tapi yang jelas penerangan nggak ada. Nggak ada. Kiri kanan juga nggak ada pemukiman. Iya. Tapi nggak ngapa-ngapain sih bapak itu? Enggak. Hanya begitu aja, nggak coba masuk, nggak mempersilahkan masuk. Enggak. Jadi kalau di rumah gubuk gitu suka ada depannya gitu kan, cuma kursi aja gitu. Balai-balai gitu. Balai-balai. Nggak ngomong banyak loh. Nggak dikasih minum nggak? Enggak. Dia cuma. Nah tapi pas di situ suara si tangis masih kedengaran, si tangisan bayinya tuh nggak berhenti, terus aja nangis. Yang saya lihat pas ke situ sih cuma satu-satunya rumah, belakangnya sawah, belakangnya sawah. Karena sebelah sininya kayak gunung lah, tebing gitu hutan. Itu yang bikin merinding tuh tangisan bayinya yang nggak berhenti. Terus pas Panjang. balik ke belakang nggak ada rumah gitu, karena ya itu. Gitu. Oke, itulah cerita perjalanan dari Jogja ke Bandung. Karena ya jalurnya yang alternatif itu hanya itu, dan katanya jalur itu memang gelap, terus tidak ada pemukiman warga. Tiba-tiba ketika motor mati dan 100 meter di depan itu ternyata ada rumah gubuk, padahal sebelumnya itu memang gelap, ke depan itu nggak ada cahaya sama sekali. Entah sosok apa itu, yang jelas ini masih misteri dan tidak ada cerita dari warga. Oke sahabat Temarang, itulah cerita singkat dari sang biker ini. Ke depan kalau sahabat yang suka main motor, tetap waspada, tetap lihat kondisi motor, jangan sampai motor Anda mati di tempat yang paling mengerikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.